Masuk ke materi hari ini, yaitu the importance of water atau pentingnya air. Supaya sesuai dengan tema kuliah, mari kita awali dengan minum terlebih dahulu. Oke, jangan sampai dehidrasi deh ya. Oke, importance of water. Jadi ada beberapa topik yang akan kita bicarakan, yang akan kita diskusikan pada kuliah kita hari ini. Yang pertama, agak kimia. Bagian pertama dan kedua itu bagian kimianya. Kita lihat dulu struktur dari molekul air itu seperti apa. Kemudian struktur, kalau kita bicara senyawa kimia, maka struktur dari suatu senyawa, termasuk dalam hal ini struktur dari air, itu akan sangat mempengaruhi sifat-sifatnya atau propertiesnya. Nah, jadi setelah kita tahu struktur air itu seperti apa, kita bisa mendiskusikan, kita bisa membicarakan lebih jauh tentang sifat-sifat dari air. Sifat-sifat dari air. Nah, kemudian berdasarkan sifat-sifat air itu tadi, lalu kita bisa membicarakan tentang bagaimana sih peranan air di dalam tubuh manusia. Kenapa sih kok sebisa mungkin jangan sampai dehidrasi, minimal minum air itu berapa gelas sih sehari? 6 sampai 8 gelas ya kalau saya tidak salah. Kemudian topik terakhir, mudah-mudahan sempat kita diskusikan, itu adalah kita akan membahas tentang tapak footprint itu jejak kaki ya, jejak kaki air kita. Jadi air itu juga kita punya tapak atau jejak air. Apa itu water footprint? Itulah yang nanti akan kita bahas. Oke, next. Nah, oke. Air pokoknya semua harus tahu ya, kalau perlu saya keluarkan waktu UAS nanti. Rumus molekul air itu rumus molekulnya apa? Air itu adalah H2O atau H2O. Nah, air ini sendiri sebetulnya bentuk molekulnya ini sangat sederhana. Ya, bentuknya sangat sederhana. Jadi namanya juga H2O. Jadi ada 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen. Nah, satu hal yang harus Anda hafalkan, saya jarang pada minta Anda menghafalkan sesuatu. Cuma satu hal yang harus selalu diingat kalau kita bicara tentang struktur air adalah sifatnya yang sangat polar. Polar itu polar, ada yang ingat apa yang dimaksud dengan polar? Polar bear itu ingatnya apa? Beruang kutub. Jadi polar itu adalah kutub, polaritas dari senyawa adalah pengkutupan dari senyawa tersebut. Apakah si senyawa tadi muatan positif negatifnya itu tersebar secara merata atau muatan positif dan negatif dari senyawa tersebut terkonsentrasi, ada kubu positif di satu sisi, ada kutub positif di satu ujung, sementara ujung lainnya itu adalah kutub negatif. Kalau misalnya senyawa-senyawa tersebut memiliki distribusi muatan positif dan negatif yang merata di seluruh ininya, yang merata pada strukturnya, jadi tidak ada yang terlalu positif, tidak ada yang terlalu negatif, pokoknya sama rata semua. Mereka rukun, ruhi rahayu, itu artinya tidak ada pengkutupan karena tersebar atau terdistribusi secara merata. Kalau tidak ada pengkutupan, maka senyawa tersebut kita katakan bersifat non-polar. Nah, tapi kalau misalnya banyak juga senyawa yang muatannya itu tidak merata. Muatan positifnya ngumpul di satu titik, sementara muatan negatifnya itu berkumpul di titik yang lain. Kalau misalnya muatan positif dan negatifnya itu tidak terdistribusi secara merata, jadi ada
kutub positif di mana muatan positifnya tertumpuk di titik tersebut, dan ada kutub negatif di mana muatan negatifnya ngumpul di titik yang lain, maka senyawa tersebut lalu dikatakan bersifat polar, ya. Nah, molekul air itu merupakan molekul yang sifatnya itu sangat polar. Kenapa? Karena H2O, H2O atau air, atom oksigen itu dia merupakan suatu atom yang cenderung sifatnya itu elektronegatif. Sebagian besar mungkin masih ingat dulu waktu SMA ada yang namanya ikatan kovalen, ada ikatan ionik, kemudian ada interaksi van der Waals dan segala macam. Nah, ikatan kovalen itu kalau misalnya dia memakai elektronnya itu barengan, ya kan? Tapi beberapa unsur itu atomnya itu sifatnya elektronegatif. Maksudnya elektronegatif itu apa, Dek? Dia kalau misalnya memakai elektronnya itu barengan, dia itu egois sekali orangnya. Bukannya dipakai bersama-sama secara adil dan merata, seperti tujuan negara kita ya, maunya kan adil dan pembangunan yang adil dan merata. Atom-atom unsur yang sifatnya elektronegatif itu kalau mereka berikatan secara polar dengan menggunakan elektron bersama-sama, mereka itu egois. Bukannya dibagi sama rata kayak gitu, mereka cenderung elektron yang harusnya dipakai barengan itu ditarik ke arah mereka sendiri. Nah, kalau ditarik ke arah mereka sendiri, elektron muatannya apa, Dek? Elektron muatannya negatif kan? Maka otomatis atom yang sifatnya elektronegatif itu tadi, karena dia cenderung menarik elektron yang dipakai bersama-sama itu tadi, dia lalu seakan-akan kelebihan muatan negatif. Muatan negatif punya molekul itu tadi terkumpul di atom yang lebih elektronegatif itu tadi, yang dalam hal ini adalah atom oksigen. Oke, sementara di sisi lain, si hidrogen ini malah kebalikannya. Dia itu orangnya ngalah deh. Jadi kalau tadi kan ada atom yang elektronegatif, itu dia orangnya, itu atom-atom yang egois, yang pengennya menang sendiri. Nah, kalau hidrogen ini kebalikannya, dia ngalah gitu loh. Jadi dia cenderung ya udahlah nggak apa-apa, lebih banyak ke ini, lebih banyak ke oksigen aja muatan negatifnya, silahkan ambil sana katanya. Nah, oleh karena itu, karena sebagian besar elektron yang dipakai bersama itu lebih banyak tertarik ke arah oksigen, si atom hidrogen ini sendiri lalu seakan-akan kekurangan muatan negatif. Dia lalu lebih cenderung bermuatan positif. Oleh karena itu, molekul air merupakan suatu molekul yang sifatnya polar, di mana atom oksigen bermuatan negatif, sementara sisi atom hidrogennya itu cenderung bermuatan positif. Karena adanya pengkutupan muatan ini, lalu molekul air itu menjadi bersifat polar. Oke. Nah, dan polaritas dari air inilah yang lalu bertanggung jawab, yang lalu menyebabkan air memiliki sifat-sifat sebagaimana yang dia miliki. Oke. Jadi, kalau saya tanya, molekul air rumus kimianya apa? H2O, Bu. H2O itu sifatnya polar atau non-polar? Polar. Kenapa polar? Karena atom oksigen cenderung adalah atom yang elektronegatif, muatan negatif cenderung terkumpul pada atom oksigen, sementara sisi atom hidrogennya cenderung bermuatan positif.
pengkutupan muatan inilah yang menyebabkan dia bersifat polar. Oke, next one kita lanjutkan. Nah, sekarang antar molekul air itu mereka rukun, jadi saling berikatan satu sama lain. Kalau misalnya ada yang masih ingat, ada yang namanya ikatan hidrogen. Kalau ada yang sudah lupa, ayo diingat kembali sekarang. Ikatan hidrogen itu terjadi antara atom hidrogen dengan atom-atom dari unsur yang lebih elektronegatif. Ada 3 unsur yang elektronegativitasnya tinggi, yaitu fluor, oksigen, dan nitrogen. Nah, kalau air punyanya apa, Dek? Antara FO sama N itu, dia punya oksigen. Maka, air itu lalu memiliki, dia antar molekul air itu membentuk ikatan yang disebut ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen dalam air terbentuk antara atom hidrogen dengan atom oksigen dari molekul air yang lain. Kenapa ikatan tersebut bisa terjadi? Karena adanya perbedaan muatan antara atom hidrogen dari satu molekul air dengan atom oksigen dari molekul air yang lain. Atom hidrogennya bermuatan positif, atom oksigennya bermuatan negatif. Karena perbedaan muatan inilah lalu terjadi interaksi atau saling tarik-menarik antar molekul air. Nah, jadi kalau misalnya saya tanya, apa yang dimaksud dengan ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dengan atom unsur yang elektronegatif, yaitu fluor, oksigen, dan nitrogen. Kalau pertanyaan saya spesifik, apa yang dimaksud dengan ikatan hidrogen dalam air? Ikatan hidrogen dalam air adalah ikatan yang terbentuk antar satu molekul air dengan molekul air lainnya. Ikatan tersebut terjadi akibat gaya tarik-menarik antar muatan positif dari atom hidrogen pada satu molekul air dengan atom oksigen yang ada pada molekul air lainnya. Oke? Jadi, satu molekul air H2O di sini, ini dia bisa berikatan dengan lebih dari satu molekul air lainnya. Bisa dilihat di sini, si molekul air yang ini atom hidrogennya berikatan dengan molekul air yang ini. Lalu apakah setelah mereka ada ikatan hidrogen, si muatan positif pada atom hidrogen molekul air yang ini hilang? Enggak, dia masih bermuatan positif. Karena dia masih bermuatan positif, dia lalu bisa mengikat molekul air yang lain. Molekul air yang ini juga dia masih bisa mengikat molekul air yang lain. Atom hidrogen dari molekul air yang ini bisa dia berikatan dengan molekul dengan atom oksigen dari molekul air yang lainnya. Jadi seakan-akan kayak rantai gitu. Ya. Nah, ikatan hidrogen di dalam air inilah lalu yang menyebabkan air cenderung air itu cenderung berupa cairan pada suhu kamar. Karena ikatan yang terbentuk itu kan kolektif ya. Tidak hanya 1-2 ikatan saja, tapi banyak kan. Antara 1, 2, 3. Satu molekul air aja bisa mengikat sampai dengan 4, ya kan?
Artinya kan banyak sekali ikatan antar molekul yang terjadi di dalam air. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang perlu saya ulangi? Ada yang ketinggalan nyatetnya atau apa? Belum bingung ya. Nanti habis ini deh bingungnya. Yang waktu panas penguapan itu biasanya agak bingung. Nah, sekarang kita masih bicara tentang struktur air. Struktur air, karena strukturnya seperti itu, maka dia sifatnya polar. Karena polaritasnya yang tinggi itu, dia lalu membentuk ikatan hidrogen dan juga selain ikatan hidrogen, dia juga dapat berikatan melalui interaksi elektrostatik dengan molekul-molekul non-air lainnya yang ada, yang sama-sama bermuatan. Nah, sekarang kalau misalnya kita melarutkan sesuatu di dalam air, apa sih yang terjadi sebetulnya? Kalian pernah nggak sih waktu kecil gitu iseng gitu loh nanya ke orang tua kalian, "Mah, itu kenapa sih kalau garamnya diaduk dalam air kok jadi hilang? Emang garamnya kemana?" Gitu. Jadi sebetulnya apa yang terjadi saat suatu senyawa itu dilarutkan di dalam air? Jadi gini, kita ambil contoh yang paling klasik aja, yaitu garam atau NaCl. Natrium klorida. Natrium klorida ini tersusun atas apa? Atas ion natrium dan ion klorida. Kalau misalnya dulu waktu belajar kimia di SMA, ikatan yang terjadi antara atom natrium dengan atom klorida di dalam garam dapur itu merupakan contoh ikatan apa, Dek? Ikatan ionik. Ingat ya? Ikatan ionik karena terjadi antara ion Na+ yang bermuatan positif dengan ion Cl- yang bermuatan negatif. Sekarang kalau misalnya belum kita larutkan nih garam ini, bentuknya seperti apa? Kristal kan, butiran kristal yang kita lihat kayak gitu kan. Karena dia bisa kelihatan seperti kristal kayak gitu, kenapa? Karena antar ion natrium dan kloridanya itu saling berikatan satu sama lain. Antara Na+, Cl-, Na+, Cl-, dan seterusnya. Ya kan? Mereka saling berikatan satu sama lain membentuk suatu padatan. Sekarang apa nih yang akan terjadi pada saat kita melarutkan senyawa ke dalam air? Sebagai contohnya, garam ini kita masukkan ke dalam air. Yang terjadi apa? Secara makroskopik aja, yang kalian lihat apa? Kalau sudah diaduk nih, tuk, hilang tahu-tahu garamnya. Kemana garamnya hilang? Larut. Ya tapi kok bisa sih nggak kelihatan lagi? Saya dulu waktu umur 4 atau 5 tahun nanya kayak gitu, ibu saya malah akhirnya kesel, saya kebanyakan nanya. Anyway, yang terjadi sebetulnya adalah sekarang antar ion Na+ dengan ion Cl- itu tidak lagi berikatan satu sama lain. Molekul air yang masuk, yang kita masukkan tadi, ini nih yang jadi perusak rumah tangganya NaCl. Jadi gini, tadi kan kalau dalam bentuk padatannya antara Na+ dengan Cl- itu saling berikatan satu sama lain melalui ikatan ionik akibat adanya muatan yang berbeda, ya kan? Tadinya kan tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya Na+ dan Cl-.
hanya ada muatan positif dari Na+, hanya ada muatan negatif dari Cl-. Sekarang masuklah molekul air. Molekul air tadi ingat nggak sifatnya gimana? Polar. Polar itu kenapa kita katakan polar? Karena dia punya muatan positif, yaitu dari atom oksigennya, dan dia punya muatan negatif dari atom oksigennya, dan punya muatan positif dari atom hidrogennya. Maka lepaslah ikatan antar Na+ dengan Cl- yang tadinya ada di dalam NaCl ini. Sekarang muatan si Cl- ion klorida yang bermuatan negatif ini sekarang daripada berikatan dengan ion Na+ yang bermuatan positif, ion klorida ini lebih memilih untuk berinteraksi dengan kutub positif dari molekul air ini tadi. Paham? Jadi yang tadinya Yang tadinya Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, dan Cl- itu disusupi oleh molekul air. Jadi Cl-nya sekarang muatan negatif dari ion klorida ini sekarang interaksinya tidak lagi dengan ion natrium yang bermuatan positif, tapi dengan molekul air. Dia berinteraksinya dengan muatan positif dari H+ yang ada di molekul air. Sebaliknya si Na+-nya juga sekarang dia udah tergoda untuk berpindah ikatan. Dia tidak lagi berikatan dengan Cl- di sini, tapi sekarang dia berpindah jadi berinteraksi dengan muatan negatif dari molekul air. Jadi sekarang mereka tidak lagi berikatan satu sama lain secara erat seperti ini, tapi setiap ion itu tadi lalu sekarang dikelilingi oleh molekul air. Ion Cl yang tadinya ada Na+ di sini, Na+ di sini, kiri kanan atas bawah depan belakangnya Na+, sekarang Cl-nya sudah dikelilingi oleh H2O. Kemudian Na+-nya juga yang tadinya atas bawah depan belakang kiri kanan itu ada ion Cl-, sekarang enggak. Sekarang dia dikelilinginya oleh molekul air. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa a compound is being dissolved atau suatu senyawa itu dikatakan terlarut, kita mengatakan senyawa tersebut terlarut apabila partikel atau molekul dari senyawa itu tadi sekarang dikelilingi oleh partikel dari pelarutnya. Garam ini tadi kita katakan terlarut di dalam air karena sekarang setiap partikel komponen penyusun dari senyawa tadi itu dikelilingi oleh molekul air. Kalau misalnya dia tidak larut, itu kenapa, Bu? Misalnya itu kenapa kenapa air dan minyak tidak pernah bersatu? Dulu jawabannya kenapa air dan minyak tidak bisa saling melarutkan? Kalau dulu jawabnya, karena densitasnya beda, Bu. Bukan, densitas itu yang menyebabkan kenapa minyak di atas dan air di bawah. Ya kan? Karena minyak lebih ringan dibandingkan air. Tapi kenapa mereka tidak mau nyampur? Itu karena beda kasta, beda golongan, beda geng. Nggak, geng? Karena polaritasnya itu berbeda. Senyawa yang polaritasnya berbeda itu tidak akan mau saling bercampur. Beda muhrim. Jadi sama halnya antara air dengan minyak. Air tadi sifatnya polar, sementara minyak itu sifatnya non-polar. Senyawa-senyawa yang polar hanya akan mau larut di dalam senyawa-senyawa yang sama-sama polar, sementara senyawa-senyawa yang non-polar itu juga sama gengsiannya.
Dia hanya mau larut dan melarutkan senyawa yang sama-sama juga bersifat non-polar. Oke? Karena jadi minyak misalnya, karena minyak itu sifatnya non-polar tadi apa deh? Ingat nggak? Pas awal tadi waktu kita membahas struktur air, non-polar itu kalau misalnya tidak ada pengkutupan muatan, ya kan? Tidak ada, mana nih yang sisi yang muatannya lebih positif, mana? Nggak ada. Ada nggak nih dalam senyawa ini tadi yang sisi yang muatannya lebih negatif? Nggak ada. Kalau senyawa nonpolar tidak ada pengkutupan muatan. Entah muatannya terdistribusi secara merata atau mereka memang tidak punya muatan. Oke. Jadi suatu senyawa itu dikatakan terlarut apabila partikel senyawa tersebut dikelilingi oleh partikel dari senyawa pelarutnya. Senyawa itu dikatakan larut di dalam air apabila partikel atau molekul dari senyawa tadi sekarang dikelilingi oleh molekul air. Paham ya? Next one. How do I move to this one? Oke. Sekarang ada beberapa sifat air yang cukup khas. Antara lain adalah kohesi dan adesi. Kemudian juga air itu memiliki densitas yang cukup unik. Kemudian juga heat of vaporization. Panas penguapan air itu cukup tinggi ya. Sama yaitu tadi high specific heat. Jadi panas kalor jenisnya itu tinggi. Kita mulai dengan kohesi adhesi ini dulu. Kalau yang namanya kohesi ini menunjukkan interaksi atau ikatan yang terjadi antar satu molekul air dengan molekul air yang lain melalui pembentukan ikatan hidrogen. Sementara adhesi, kalau kohesi tadi adalah ikatan atau interaksi atau gaya tarik-menarik yang terjadi antar satu molekul air dengan molekul air yang lainnya, itu kohesi. Kalau adhesi, ini adalah, tuh kan saya lagi perlu H2O. Adhesi itu adalah gaya tarik-menarik atau interaksi atau ikatan yang terjadi antar molekul air dengan molekul polar, dengan molekul senyawa lainnya yang bersifat polar. Oke, kalau kohesi itu tarik-menarik antar sesama molekul air, sementara kalau adhesi air dengan molekul senyawa lain. Kenapa bisa terjadi gaya tarik-menarik? Kenapa bisa terjadi interaksi? Kenapa bisa ada pembentukan ikatan? Karena sifat air yang polar itu tadi. Karena dia memiliki kutub positif dan kutub negatif. Oke. Surface tension sama kapiler untuk kalian nggak usah dulu kali ya. It's not the point. Nah, sekarang air itu berada dalam 3 wujud. Dia bisa berada dalam wujud padatan yang kita sebut sebagai es, ya kan? Kemudian pada suhu kamar, air itu berada dalam wujud cair, sementara kalau di atas 100 derajat Celcius, tentu saja air itu berada dalam bentuk uap airnya atau berada dalam bentuk gas. Nah, sekarang
Kenapa es itu bisa mengapung di air? Padahal kan sama-sama air ya, Dek ya. Tapi kalau misalnya air itu sudah membeku, di mana dia bisa kalau misalnya air sudah membeku, dia sudah berubah wujud menjadi padatan, dia justru memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan air dalam bentuk cairnya. Ice has a lower density than liquid water and thus ice floats on water. Es itu memiliki densitas atau berat jenis yang lebih rendah dibandingkan air dalam bentuk cair, oleh karena itu maka dia lalu mengapung. Tapi kenapa? Padahal kan tidak ada perubahan senyawa apapun ya, tetap aja gitu loh, sama-sama H2O. Lalu kenapa kok bisa densitasnya berubah? Soalnya gini deh, pada saat air itu berada dalam bentuk gas, dalam bentuk padatannya, yaitu dalam bentuk es, dia kan saling berikatan membentuk ikatan hidrogen. Iya kan? Seperti yang saya sebutkan tadi, satu molekul air itu bisa mengikat sampai dengan 4 molekul air lainnya. Nah, sekarang kalau misalnya dia sudah berada dalam bentuk es, artinya temperaturnya tinggi atau rendah? Rendah, ya kan? Nah, kalau dia berada dalam temperatur rendah, energi molekulnya itu akan rendah juga. Sampai sini paham ya? Karena ya sama aja sih kalau misalnya pagi-pagi itu dingin, hujan badai, temperaturnya lebih rendah dari biasanya kan males tuh bergerak. Maunya rebahan aja pakai selimut gitu kan. Nah, kalau misalnya air sudah berada dalam bentuk padatan, dalam bentuk es, dia dalam keadaan sudah terikat dan dia sudah tidak bisa bergerak ke sana kemari lagi. Ya gimana mau gerak, dia terikat dan sekarang tidak punya energi untuk melepaskan ikatan itu tadi. Paham? Nah, jadi bentuknya anggaplah kayak jaring-jaring kayak gini dan banyak lowongnya kan? Ya kan? Antara satu kemudian ada 4, satu molekul air mengikat 4 dan seterusnya. Perhatikan deh, di tengah-tengah sini kan sebetulnya lowong ya. Nah, sekarang pada saat kita memanaskan es itu tadi supaya meleleh, kita memanaskan itu memberikan panas. Artinya kita memberikan energi, ya kan? Kalau kita memberikan energi kepada molekul air itu lalu yang bisa terjadi adalah sejumlah ikatan yang tadinya kaku ini tadi lalu bisa pecah, ikatan hidrogennya putus beberapa. Kemudian yang sudah putus dari ikatan hidrogennya, coba perhatikan ini sudah ada yang bisa melayang-layang, dia lalu bisa menyusup masuk ke rongga-rongga antar molekul air yang sudah berikatan melalui ikatan hidrogen ini tadi. Jadi yang tadinya kaku pada saat dipanaskan ada beberapa molekul air yang sekarang sudah mulai bisa lepas dari ikatannya dan lalu bergerak. Ya, dia lalu bergerak mengisi. Dia lalu bergerak mendekat, lebih dekat ke arah molekul-molekul air lainnya. Oleh karena itu, dia lalu jadi semakin padat, semakin semakin bulk gitu, sehingga densitasnya pun menjadi lebih besar. Nah, kalau ini tadi kan kalau dalam keadaan beku ini tadi kan rongga-rongga ini kosong nih. Sementara kalau sudah kita panaskan, sebagian dari molekul air ini tadi bisa lepas dari kisi-kisinya ini tadi,
dari jaring-jaringnya ini tadi dan lalu masuk mengisi ruang antara yang kosong ini tadi. Sehingga densitas dari molekul air di dalam bentuk cairnya pun menjadi lebih besar. Oke. Jadi itulah kenapa es memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan air dalam bentuk cairan. Pada saat air berada dalam bentuk es, molekul air terikat secara kaku dalam bentuk kristal. Pada saat dia berada dalam bentuk cair, sejumlah molekul air itu ikatan hidrogennya itu putus dan lalu bisa masuk di ruang antara molekul-molekul air yang sudah saling berikatan ini tadi. Nah, sekarang masuk ke sifat air yang lain, yaitu panas penguapannya yang cukup tinggi. Kekuatan yang kolektif itu signifikan deh. Ingat nggak? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya kan? Maksudnya apa? Kalau misalnya sudah saling berikatan bareng-bareng, kalau kompak itu lebih kuat, ya kan? Nah, sama halnya dengan molekul-molekul, dengan molekul-molekul kimia. Untuk bisa mengubah dari satu fase ke fase yang lain itu akan sangat tergantung pada kekuatan ikatan antar molekul dari senyawa tersebut. Sekarang untuk menguapkan air itu maksudnya kita mau ngapain, Dek? Kita mau mengubah wujud air tadi dari wujudnya yang cair menjadi gas atau menjadi uap air. Untuk bisa merubah partikel air menjadi uap air, itu kita harus memutuskan ikatan antar molekul yang ada pada molekul-molekul air ini tadi. Jadi kalau gas, kalau padatan itu ikatan antar molekulnya itu sangat rapat, sehingga dia sangat rapat dan si molekul yang ada dalam padatan itu tadi nggak bisa bergerak lagi. Makanya kenapa zat padat itu tidak berubah bentuknya? Ya gimana mau berubah bentuknya? Setiap molekulnya itu sudah saling berikatan satu sama lain. Mau ada apa-apain dia nggak mau berubah. Kenapa benda cair itu bentuknya berubah mengikuti tempatnya? Karena sekarang ikatan antar molekul yang ada di dalam senyawa tersebut lebih lemah dibandingkan ikatan antar molekul yang ada di dalam zat padat. Jadi dia bisa lebih fleksibel. Tapi kalau misalnya suatu senyawa sudah berada dalam bentuk gas, itu dia betul-betul egois. Dia sudah tidak mau lagi berikatan antar sesamanya. Udah solo karir lah kalau misalnya molekul gas mah. Ya, udah beda manajemen. Enggak deh. Jadi, kalau kita ingin mengubah sesuatu menjadi wujud gasnya, yang kita lakukan biasanya kita apakan, Dek? Kita panaskan, ya kan? Kita panaskan supaya energi yang kita berikan dalam bentuk panas itu diserap oleh molekulnya, sehingga dia sekarang saking banyaknya punya energi internal akibat pemanasan yang kita lakukan itu, dia lalu pengen sendiri aja. Karena dia merasa energinya sudah
lebih besar dibandingkan energi untuk berikatan satu sama lain, ya sudah, saya punya energi yang jauh lebih tinggi untuk sendiri saja, saya sendiri aja. Lepaslah dia sendiri. Jadi ingat, itu perbedaan paling utama, perbedaan yang paling mencolok dari senyawa yang berada dalam bentuk gas. Dia tidak lagi berikatan antar satu molekul dengan molekul lainnya. Makanya gas itu kan dia gampang banget kemana-mana. Karena udah nggak harus rombongan ke sana kemari lagi. Ya kan? Makanya kalian kalau mau pergi kemana-mana juga kadang-kadang lebih enak pergi sendirian kan. Karena nggak harus yang geret-geret bawa teman kalian ke sana kemari. Itu kan malah lama gitu loh. Enakan pergi sendiri. Saya gitu soalnya. Anyway, kembali ke sini. Jadi, kalau misalnya kita ingin mengubah air menjadi fase uapnya, yang harus kita lakukan adalah memutuskan ikatan antar molekul air yang ada dalam wujud cairnya itu tadi. Caranya seperti apa? Caranya dengan memanaskan air itu tadi. Tapi nih, ingat nggak, tadi antar satu molekul air itu kan tidak hanya mengikat satu molekul air yang lain saja. Satu molekul air itu bisa rombongan, bisa banyakan nih mengikat molekul-molekul air yang lain. Jadi otomatis energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar molekul air yang satu dengan yang lain itu lebih besar. Kita perlu energi panas yang lebih besar untuk memutuskan kita perlu energi panas yang cukup besar untuk menguapkan molekul air. Nah, sekarang panas penguapan adalah energi dalam bentuk panas yang diperlukan untuk mengubah air dari wujud cairnya menjadi wujud uapnya. Itu yang dimaksud dengan panas penguapan. Nah, sekarang organisme termasuk kita, termasuk manusia, ini menggunakan secara sadar maupun tidak. Sebelum ikut kuliah ini kalian nggak sadar. Sekarang ikut kuliah ini jadi tahu ya. Jadi kita berkeringat itu adalah pemanfaatan tingginya panas penguapan air untuk mendinginkan tubuh kita, ya kan? Kalian gini deh, kalau misalnya habis olahraga, mungkin ada yang suka main futsal, ada yang suka main volley, ada yang suka sepak bola, ada yang suka ikut zumba mungkin. Saya sih olahraganya cukup yang ringan-ringan aja, cukup yoga di atas tempat tidur. Itu biasanya gimana deh rasanya? Habis olahraga kan panas ya, badannya aduh ya ampun kepanasan banget. Atau nggak usah lah karena olahraga kayak gitu. Kalau misalnya temperatur hari itu lagi lebih tinggi daripada biasanya aja kan udah berasa panas banget gitu kan ya. Sekarang biasanya apa yang terjadi kalau suhu tubuh kita itu kalau kita merasa kepanasan? Biasanya yang terjadi adalah kitanya lalu langsung yang keringetan gitu ya kan, langsung aduh ya ampun keringetan banget, berasa yang belikat keringat gitu. Nah, jadi sebetulnya proses berkeringat yang terjadi itu tadi itu adalah respon alamiah dari tubuh kita sebagai usaha untuk menurunkan suhu tubuh. Kenapa? Karena gini, pada saat tubuh kita merasa bahwa oh temperaturnya sudah terlalu tinggi, ini udah nggak enak nih, sudah terlalu panas. Kelenjar keringat kita lalu mengeluarkan keringat ke permukaan kulit kita, ya kan? Pada dasarnya keringat itu kan air. Nah, lalu supaya air itu tidak lagi basah, tubuh lalu secara otomatis, bukan secara otomatis ya, cuma memang sistem metabolisme tubuh kita mendeteksi bahwa oh ini ada keringat. Keringat ini harus diuapkan.
cairan yang ada pada permukaan tubuh yang dikeluarkan oleh kelenjar keringat kita ini harus disingkirkan. Disingkirkannya dengan cara apa? Dengan cara diuapkan. Vaporization. Dengan cara diuapkan. Nah, untuk menguapkannya tadi perlu apa, Dek? Perlu panas. Maka sistem metabolisme tubuh kita itu lalu menggunakan kelebihan panas di tubuh kita ini tadi untuk menguapkan cairan keringat pada permukaan kulit kita ini tadi. Paham? Jadi akhirnya kenapa keringat kita akhirnya kering? Itu bukannya kering sih sebetulnya, tapi keringat kita lalu menguap karena kelebihan panas yang ada pada tubuh kita ini tadi oleh sistem metabolisme tubuh itu digunakan untuk menguapkan cairan keringat kita ini tadi. Oleh karena itulah lalu tubuh kita lalu berasa dingin. Ya kan? Kan berasa ya habis keringetan itu lalu dingin, Dek. Yaitu tadi karena kelebihan panas kita itu digunakan oleh tubuh untuk menguapkan keringat kita itu tadi. Paham? Jadi keringat itu merupakan proses alamiah tubuh untuk menurunkan suhu tubuh dengan memanfaatkan salah satu sifat air, yaitu panas penguapannya yang tinggi. Pada saat tubuh kita, pada saat temperatur itu sudah terlalu tinggi menurut versi tubuh kita loh ya, maka kelenjar keringat akan mengeluarkan cairan keringat sehingga kelebihan panas yang ada pada tubuh kita itu tadi dapat diserap untuk menguapkan cairan keringat itu tadi sehingga suhu tubuh kembali turun ke suhu normalnya. Nah, kemudian kalau misalnya panas penguapan itu adalah salah satu sifat air yang digunakan untuk membalance, untuk menyeimbangkan suhu tubuh. Selanjutnya ada sifat air lainnya, yaitu specific heat atau kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya. Kalor jenis adalah banyaknya panas yang harus dilepaskan, yang harus diserap atau harus dilepaskan oleh 1 gram senyawa untuk mengubah temperaturnya sebesar 1 derajat Celcius. Kalau misalnya kita ingin mengurangi suhu dari senyawa tersebut sebesar 1 derajat Celcius, berapa energi panas yang harus dilepaskan? Dan kalau misalnya kita ingin menaikkan temperatur dari senyawa tadi sebesar 1 derajat Celcius, berapa banyak energi yang harus kita serap. Nah, sekarang bandingkan nih. Air ini dalam bentuk cair, padatan maupun gas. Ini secara umum memiliki kalor jenis yang lebih tinggi dibandingkan berbagai jenis senyawa lainnya. Sekarang air dalam bentuk cair itu memiliki kalor jenis sebesar 1 kalori per gram per derajat Celcius. Yang artinya untuk menaikkan suhu air sebesar
untuk menaikkan suhu dari 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius, kita akan memerlukan energi panas sebesar 1 kalori. Kalau kita ingin menurunkan suhu dari 1 gram air sebesar dan menurunkannya adalah sebesar 1 derajat Celcius, maka kita harus melepaskan energi sebesar 1 kalori. Akan cuma 1 kalori, Bu. Apalah artinya 1 kalori? Ya gede deh dibandingkan misalnya Iron atau Iron Man kayak Odading siapa itu yang kemarin sempat ngetop itu seperti Iron Man dia bilangnya. Oke. Besi ini untuk menaikkan suhu 1 gram besi sebesar 1 derajat Celcius, kalori jenisnya hanya 0,1 kalori. Yang artinya berapa nih? Hanya 1/10 dari panas yang diperlukan untuk memanaskan air. Nah, lalu kenapa kalori jenis air yang tinggi ini lalu jadi penting? Karena ini lalu menjaga agar temperatur bumi itu kenaikan dan penurunan temperatur permukaan bumi itu tidak terlalu drastis. Nah, sekarang misalnya nih, sekarang kan kalau misalnya kita bayangkanlah ini bumi kita ini, bayangkan global deh. Itu kan sebagian besar kan sebetulnya air deh ya, sebagian besar adalah lautan dan samudra. Nah, sekitar 3/4 dari permukaan bumi itu air semua deh. Ya kan? Sehingga panas matahari itu sehingga panas matahari yang masuk, yang berhasil menembus lapisan atmosfer setelah ada yang dipantulkan, ada yang diserap oleh lapisan ozon, itu kan sebetulnya panas. Panas matahari itu sebagian besar diserap oleh air. Karena air menutupi sekitar 75% dari permukaan bumi kita ini. Karena air itu dia orangnya santai, dia tidak perlu banyak energi. Dia justru perlu banyak energi nih baru suhunya naik. Maka naik turunnya suhu permukaan bumi itu tidak terlalu drastis. Katakanlah misalnya panas yang masuk dari matahari itu, katakanlah misalnya kita memberikan panas ke 1 kilogram air sebesar 1000 kalori. Oke, misalnya kita memberikan panas ke 1 kilogram air sebesar 1000 kalori. Si air tadi suhunya naiknya berapa deh? 1 derajat Celcius, ya kan? Karena kita memberikan 1000 kalori ke 1000 gram air. Sekarang misalnya kita memberikan 1000 kalori, memberikan energi atau panas sebesar 1000 kalori, sama nih, ke 1 kilogram besi misalnya. Kenaikan suhunya berapa deh? kurang lebih sekitar 10 derajat Celcius. Kurang lebih ya, karena kan kalori jenis besi ini sekitar 1/10-nya dari kalori jenis air. Jadi walaupun jumlah yang dipanaskan sama,
dan banyaknya panas yang diberikan itu sama, maka kenaikan suhunya itu lebih besar si besi ini tadi. Ya kan? Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya 75% dari permukaan bumi kita ini ditutupinya bukan oleh air, tapi oleh besi. Jadinya kan suhu naik itu jadi 10 kali lipat dibandingkan yang sekarang ini. Itu akan kenaikan suhu itu bisa menjadi sekitar 10 kali lipat dibandingkan kalau misalnya kondisi yang kita miliki ya seperti sekarang ini, yaitu 75% dari permukaan bumi ditutupi oleh air. Paham? Jadi karena jadi si air yang ada di permukaan bumi ini dia berfungsi sebagai penyerap panas yang datang dari sinar matahari ini tadi supaya perubahan temperatur bumi itu tidak terlalu drastis. Makanya kan kemarin global warming itu naik suhunya cuma 1 derajat Celcius, 1,5, 2 derajat Celcius. Ya sebagian besar kontribusinya karena permukaan bumi ini ditutupinya oleh air. Seandainya permukaan bumi ini kita ganti dengan sok-sokan mau supaya lebih bling-bling gimana gitu ya, kita tutupi dengan emas gitu loh. Wah itu udah nggak kebayang deh. 0,03 loh itu kalor jenisnya, 100 kali lipat itu kenaikannya, kenaikan suhu bumi kita. Oke, jadi kalor jenis air yang tinggi ini menyebabkan air yang menutupi permukaan bumi dapat membantu mempertahankan agar suhu permukaan bumi itu tidak mengalami perubahan yang terlalu drastis. Next one, pembahasan selanjutnya. Air di dalam tubuh kita, ini sebetulnya lebih bagus kalau yang ngomong adalah orang kesehatan atau orang biologi. But anyway, yang penting sebagian besar tubuh kita itu sekitar antara 65 sampai dengan 70%-nya itu isinya air. Jadi kita ini agak-agak mirip dengan ketimun sebetulnya. Timun juga sekitar 70% itu air isinya. Nah, dan jangan cuma membayangkan bahwa airnya itu betul-betul dalam bentuk air putih aqueous kayak gitu ya, tapi darah itu juga kan pelarutnya kan air sebetulnya. Jadi tubuh kita itu menggunakan air dalam sel, kemudian juga organ tubuh dan jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh kita. Otak kita isinya itu 75% itu isinya air, paru-paru itu juga 80% dan seterusnya. Jadi sekali lagi jangan sampai dehidrasi deh ya. Makanya itulah kenapa kalau misalnya harinya terlalu panas itu jadi susah mikir, itu salah satu tanda-tanda bahwa tubuh kita mulai kekurangan air. Oke. Sekarang next one. Nah, water footprint. Oke, mudah-mudahan sempat. Atau jejak kaki air. Ini apa hubungannya jejak kaki sama air ya? Mungkin ada yang mikir kayak gitu. Nah, tapak air ini saya tidak tahu, mungkin ada yang pernah mendengar tentang ecological footprint atau carbon footprint dan seterusnya. Water footprint atau tapak air ini menginformasikan atau menunjukkan kepada kita tentang berapa banyak sih air yang digunakan dalam kehidupan kita. Soalnya gini, kita selama ini mikir air yang kita gunakan itu ya air yang kita minum. Atau mungkin ada
Ya selain air yang kita minum, air yang kita konsumsi itu ya air yang kita gunakan untuk ke kamar mandi. Air yang kita gunakan untuk mencuci. Betul, tapi itu baru sebagian kecilnya saja. Karena sebetulnya untuk menghasilkan semua produk yang kita gunakan pun itu memerlukan air hingga bisa sampai jadi produk yang kita gunakan. Paham? Jadi kita mengkonsumsi air itu bukan hanya dalam bentuk air yang kita minum sebagai air putih ini aja misalnya. Tapi sebetulnya semua barang yang kita konsumsi itu untuk bisa jadi produk yang kita pakai, untuk bisa jadi produk akhir atau barang yang kita gunakan, itu sebelum sampai ke kita itu menggunakan air banget. Atau kayak kopi saya ini misalnya. Oh ya itu kan air, Bu. Soalnya kan kopi gelarkan dalam air. Betul, komponen airnya itu sendiri sudah air yang saya konsumsi, ya kan? Kemudian ini isinya apa aja? Kopi, sebentar saya lihat dulu. Komposisi air, gula. Gula asalnya dari mana, Dek? Tebu itu apakah langsung jatuh dari langit atau tiba-tiba muncul begitu saja? Tidak. Tebu itu dipanen, jadi harus dibudidayakan, harus ditanam dulu. Oke, untuk menanam tebu perlu air tidak? Perlu. Nah, air yang digunakan untuk menanam tebu hingga diproduksi, hingga diproses akhirnya jadi gula, itu juga air yang akhirnya saya konsumsi. Kopi, biji kopi kan padat, Bu. Masa itu kita dengan mengkonsumsi biji kopi itu masa kita mengkonsumsi air juga? Lah, sebelum jadi biji kopi dia jadi apa dulu, deh? Ya dia jadi tanaman kopi. Tanaman kopi, pohon kopi atau apa sih namanya? Ya pokoknya tanaman kopinya itu untuk dibudidayakan masa nggak disiram? Ya kan dia juga perlu air kan? Nah, air yang digunakan mulai dari menanam hingga memanen hingga memproses biji kopinya itu juga termasuk air yang kita konsumsi dan dimasukkan ke dalam water footprint kita atau tapak air kita. Oh saya nggak minum kopi Bu, saya minum teh. Sama aja. Buat nanam tehnya juga kan perlu air. Dan air yang diperlukan untuk mulai dari menanam hingga memanen, hingga memproses daun teh hingga jadi teh yang kita konsumsi itu dihitung di dalam tapak airnya. Oke? Nah, jadi yang namanya water footprint atau tapak air dari suatu produk itu adalah jumlah dari air yang dikonsumsi dan selanjutnya terpolusi dalam setiap tahapan dari produksi, setiap tahapan pembuatan dari produk tersebut. Biasanya water footprint ini dinyatakan dalam bentuk meter kubik, berapa meter kubik air yang digunakan untuk menghasilkan 1 ton produk. Atau berapa liter air yang diperlukan untuk menghasilkan 1 kilogram produk. Kalau misalnya pakai US system, hitungnya mereka pakainya galon. Galon juga saya nggak pernah hafal berapa sih? 15 liter ya kalau saya nggak salah. Dan seterusnya. Nah, tapak air sendiri, gimana ngitungnya? Ini dihitung tapak air dari suatu produk, excuse me, itu dihitung berdasarkan seberapa banyak produk tersebut menggunakan blue water atau air biru, green water, and gray water sepanjang setiap tahapan proses produksinya. Bedanya apa antara blue water, green water, and gray water? Kalau blue water
Tapak blue water itu adalah air yang memang langsung dikonsumsi. Yang langsung dikonsumsi dari air permukaan atau air tanah. Misalnya saja, apa sih namanya? Untuk kayak gini aja, misalnya untuk kopinya ini loh, misalnya, untuk kopi kemasan ini, blue waternya ya air yang memang betul-betul air dalam bentuk air yang digunakan dalam setiap proses produksi untuk melarutkannya, kemudian juga untuk mencairkannya, itu berapa banyak. Selain blue water, ada juga yang namanya green water. Nah, green water ini adalah air yang digunakan oleh tanaman. Air yang digunakan oleh tanaman yang selanjutnya tanaman tersebut terpakai di dalam proses produksi. Kayak misalnya produk kopi ini tadi kan salah satu bahannya adalah biji kopi. Green water-nya adalah selama penanaman si biji kopi ini tadi, tanaman kopinya ini perlu air berapa banyak nih waktu dibudidayakan. Terus misalnya, oh kalau gitu, kalau misalnya daging sapi gitu, nggak ada green water-nya dong, Bu. Daging sapi kan sapi, bukan tanaman. Enggak, sapi aja. Dia makannya apa, deh? Sapi makan rumput. Lah rumputnya itu juga dihitung, deh. Jadi berapa banyak air yang diperlukan untuk menumbuhkan rumput yang selanjutnya dikonsumsi oleh sapi itu tadi hingga akhirnya daging sapinya itu bisa kita konsumsi. Itu water footprint dari daging sapi yang kita konsumsi. Ada blue water, ada green water, ada gray water. Kalau gray water itu adalah, limbahnya. Jadi gini, dalam proses produksi itu seringkali menghasilkan limbah. Saya bahkan berani klaim bahwa semua proses produksi itu pasti akan menghasilkan limbah. Pertanyaan selanjutnya cuma adalah apakah limbah itu diolah atau digunakan ulang atau diproses kembali, itu pertanyaan selanjutnya. Tapi pasti ada menghasilkan limbah. Nah, selanjutnya gray water adalah berapa banyak air yang diperlukan untuk mengolah limbah sisa produksi dari produk kita itu tadi, sehingga limbah tadi tidak lagi mencemari lingkungan. Itu yang dimaksud dengan gray water. Paham ya? Jadi blue water itu adalah memang jumlah air yang langsung terpakai untuk dikonsumsi. Green water adalah jumlah air yang dihitung berdasarkan banyaknya air yang diperlukan oleh tanaman atau tumbuhan yang selanjutnya digunakan di dalam proses produksi. Gray water itu adalah banyaknya air yang diperlukan untuk mengolah limbah produksi dalam proses industri sehingga limbah tadi tidak lagi membahayakan lingkungan. Next one. Nah, sekarang ini adalah beberapa contoh dari tapak air atas beberapa produk. Gula misalnya. Jadi 1 kilogram gula, kalau gulaku 14.500 harganya, 1 kilogram gula itu rata-rata memerlukan lebih dari 1.700 liter dalam 1.700 liter air dalam proses produksinya. Jadi misalnya kalian makan gula, itu sebetulnya juga kalian mengkonsumsi air tapi tidak secara langsung, deh.
air yang kalian konsumsi itu dihitung berdasarkan sampai gula itu bisa kalian konsumsi itu berapa banyak. Kemudian teh. Sebanyak 250 ml teh, 250 ml itu kurang lebih 1 gelas blimbing ya. Kalian minum teh 1 gelas. Untuk bisa dapat teh 1 gelas itu saja sebetulnya membutuhkan 27 liter air. Banyak banget loh. 100 kali lipat dari banyak air tehnya sendiri kan untuk sampai ke proses produksinya. Bioetanol. Bioetanol 1 liter bioetanol kalau misalnya diperoleh dari jagung itu proses produksi sampai kita bisa memperoleh 1 liter bioetanol itu memerlukan air itu hampir 3.000 liter loh. Kebayang kan banyaknya? Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, daging sapi. 1 kilogram daging sapi dalam keseluruhan proses produksinya sampai siap jadi 1 kilogram daging sapi, 1 kilo aja. Itu untuk proses pengolahannya saja sudah memerlukan air sebanyak 15.000 liter lebih. Ya kan cuma daging, airnya dari mana? Kita kok bisa cuma daging 1 kilo yang jelas-jelas bentuknya padat itu kok bisa sampai memerlukan air sebegitu banyaknya dalam proses produksinya? Ya memang banyak, mulai dari bisa dilihat di sini memang untuk air yang dikonsumsi secara langsung memang sedikit ya, cuma 4%. Cuma yang berasal dari green water-nya itu yang paling dominan. Lebih dari 90% konsumsi air yang diperlukan untuk mengolah daging sapi ini berasal dari green water. Ingat nggak green water tadi yang mana? Green water adalah air yang diperlukan untuk yang tanamannya. Nah, makanya mari beralih dari daging sapi ke daging ayam. Karena kalau daging ayam, tapak airnya itu lebih rendah, sekitar dari 15 ke 4, ya kurang dari 30%-nya kayaknya, ya. Tapak airnya itu tidak sebanyak sapi. Oke. Ya, kita masih ada waktu sedikit untuk pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini, silahkan. Sebentar deh ya.
Oke, I'm back. Terima kasih sudah menunggu. Ibu negara yang telepon soalnya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Oke. 3, 2, 1. Gak ada ya, guys? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, yeay! Kuliah terakhir kita sampai pada ujung pertemuan kita. Jadi, kalau berdasarkan surat edaran, ujian itu akan dimulai dari